Halo guys, bersama saya Arianto. Saya sekarang berada di Hotel Mercure Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Saat ini saya sedang mengikuti acara Hari Konservasi Alam Nasional yang juga Global Tiger Day. Ini penting sekali guys, karena konservasi adalah ujung tombak pelestarian alam. Dan bersama dengan saya, Kepala BKSDA Bengkulu, dengan Bapak Donald Hutasoye. Apa kabar Pak? Ini pagi-pagi sudah ada di lobi hotel. Mau ada acara apa ini Pak Donald? Baik, terima kasih Mas Arianto ya. Selamat pagi untuk teman-teman semua. Pertama kita di Bengkulu senang sekali ya dikunjungi juga teman-teman media dalam rangka meliput aktivitas-aktivitas terkait dengan konservasi yang ada di Bengkulu. Kemarin kita sudah merayakan di Bengkulu, tadi udah Pak Arianto menyebut Hari Global Tiger Day dan Hari Konservasi Alam Nasional ROTU. Nah, Hari Konservasi Alam Nasional di Bengkulu, tepat-tepatnya di kawasan hutan Madapi, kawasan TNKS 48, Taman Nasional Kerinci Seblat. Taman Nasional Kerinci Seblat yang sudah merupakan World Heritage Site ya, bersama-sama dengan Taman Nasional Leuser di utara, di tengah. Taman Nasional Kerinci Seblat ada 1,4 juta hektar, sangat luas ya untuk mengcover habitat-habitat flora dan fauna yang sangat penting di Sumatera. Kemudian di selatan itu Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Kemudian berbicara tentang satwa ya, untuk Bengkulu itu memiliki sangat lengkap ya, berbagai jenis flagship spesies ya, seperti kita punya gajah ya, harimau Sumatera. Kemudian juga kita dulunya punya badak ya, badak Sumatera di Serorhinus sumatrensis ya, cuman sekarang udah susah ditemukan. Nah, ini saya kira sangat menyedihkan ya. Beberapa tahun yang lalu ada survei kita juga, itu udah susah menemukannya. Dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang memang mengkhawatirkan ya, apakah itu dari segi kondisi habitatnya yang sudah berubah ya, berkurang, atau mungkin juga aktivitas juga seperti perburuan dan lain sebagainya, sehingga ancaman terhadap satwa-satwa ini juga. Mangsa juga berkurang. Mangsa juga termasuk salah satu di dalamnya, udah semakin berkurang. Kira-kira tinggal berapa Pak sekarang ini badak? Badak di Sumatera sebenarnya masih ada. Aceh melaporkan ada, walaupun belum tahu persis berapa. BBS juga ada, dan di BBS sendiri atau di Lampung ya sudah ada SRS ya, Sumatera Rhino Sanctuary ya, di kawasan SRS. Situ kalau nggak salah ada 3 atau 4 itu badaknya yang coba dikembangbiakan, ditangkarkan. Diperkirakan ada berapa ekor Pak? Kalau di alam juga saya kira mungkin paling sekitar 10-an, tapi tinggal 10 ya kira-kira. Lebih kurang itu, mungkin kurang. Saya nggak bisa memastikan, karena memang survei untuk inventarisasinya masih terus dilakukan, baik bersama Yayasan Yabi, TNBBS, dan juga pencinta lingkungan lainnya. Tapi untuk menemukannya saya kira sudah tidak hanya badak ya Pak ya, harimau Sumatera juga kondisinya lagi krisis. Itu sebenarnya kan di dunia ini hanya ada 9 subspesies ya. 9 subspesies, kalau nggak salah 3 atau 4 itu sudah extinct, sudah punah. Ada juga yang kritis. Kita dari 9 itu ada 3 subspesies ya. Dan juga bukan sedihnya, dari faktor posisi memang disebut kalau dia ada di pulau-pulau, dia agak lebih rawan dibanding yang di kontinental. Kebetulan yang di kita, karena kita negara kepulauan, harimau yang di kita itu ada di pulau, yaitu Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Jadi kita punya 3 subspesies, dan
2 sudah punah. Harimau Bali dan harimau Jawa sudah punah, guys. Persis, Pak. Tinggal Berarti harimau Sumatera. persis. Ini tinggal berapa ekor nih sekarang? Harimau Sumatera ini juga populasinya udah 10 tahun yang lalu mungkin paling berapa ekor lagi itu. Saya juga ini sekarang ini yang pernah dilakukan itu sekitar 2020 ada survei ya, survei untuk mendeteksi atau mengestimasinya. Saya kira nggak terlalu banyak juga itu. Kemudian mungkin tidak sampai 500-an ya, tidak sampai 400-an seluruh ekor ya, tidak seluruh Sumatera. Seluruh Sumatera. Kemudian juga kita sering ini juga menangkap perburuan ya di Bengkulu tahun 2019, 2018 ada yang sudah dimasukkan. Walaupun ada juga yang mungkin tidak tertangkap. Kita kerjasama dengan FFI dengan PHS, dengan WCS, dengan banyak pihak ya, untuk juga berusaha untuk menyelamatkan harimau yang satu-satunya subspesiesnya ada di atau jenis yang ada di Indonesia. Nah, saya kira ini kalau di Bengkulu aja tinggal berapa Pak kira-kira harimau Sumatera? Bengkulu juga saya kira itu pun saat ini lagi ada juga survei harimau Sumatera ini metode okupansi yang dilakukan oleh kita bekerja sama dengan NGO mitra kita. Ini dari 18-19-2000 itu sudah ngambil data di lapangan. Tapi data yang dirilis itu belum resmi estimate-nya. Cuman di lapangan memang masih ada beberapa konflik ya. Bukan konflik, ada singgungan dengan masyarakat juga. Itu juga ada dua sisi. Berarti keberadaannya masih ada, masih cukup ada, tapi dia juga mungkin habitatnya juga mungkin terganggu sehingga dia bisa ke masyarakat. Beberapa tahun yang lalu di kita dari 2007 udah ada 14 yang diselamatkan. Udah ada 14 itu, ada juga baik dari jerat ya, dari jerat ada konflik maksudnya itu dia keluar di luar konservasi ya, dia ke tempat masyarakat. Kemudian karena kita khawatir ini bisa nanti mengancam kehidupan masyarakat juga, karena di daerah mana itu Pak? Dia di sini sebenarnya di sini ada dua landscape, satu landscape Seblat ya, Seblat di utara itu TNKS, kemudian daerah Muko-Muko, daerah Bengkulu Utara itu satu landscape. Saya kira populasinya cukup lebih bagus di situ, masih cukup karena dia menyatu dengan TNKS ya, TNKS yang di ketinggian dan juga dia masih relatif terjaga. Kemudian ada Balai Rejang Selatan, Balai Seluma, kemudian Kaur dan Balai Raja itu satu landscape, dan di situ populasinya masih cukup terpelihara ya bagian, walaupun sudah ada juga konflik-konflik yang kita tanganin. Jadi krisis harimau ini guys, selain karena ekosistem yang sudah berubah, habitat yang sudah semakin berkurang, juga mangsa yang berkurang, selain itu adalah banyaknya perburuan. Ini langkah yang dilakukan oleh BKSDA Bengkulu ini luar biasa, bagaimana mereka menyelamatkan satwa langka ini. Ada cerita seru apa Pak selama penyelamatan harimau ini? Pasti ini kan tidak mudah ini menyelamatkan satwa langka. Terima kasih Mas Arianto. Sebenarnya yang menyelamatkan yang disebut Mas Arianto ini bukan hanya KSDA. KSDA aja kemampuannya nggak benar. Jadi ada stakeholder ya. Ya, multi stakeholder, baik Pemda juga concern, kemudian juga banyak NGO kita ya, LSM kita yang juga pemerhati harimau atau satwa liar lainnya, baik lokal maupun internasional. Kita sangat berterima kasih untuk itu. Berarti kemudian, ini memang tidak bisa dilakukan sendiri, harus bersama-sama ini ya. Termasuk pasti. Kemudian juga upaya penyelamatan ini sebenarnya banyak hal ya. Yang paling bagus sebenarnya sama dengan kebijakan Bapak Dirjen kita, itu turun ke lapangan, sapu jerat ya. Sapu jerat itu kemarin juga udah ditampilkan jerat-jerat, dan walaupun ini juga menjadi prioritas karena beberapa kejadian terjadi terjerat. Yang terakhir itu adalah Kiai Batua ya, yang terjerat di Suwo.
karena KSDA Bengkulu dan Lampung 1 kita bersama-sama WCS dan teman-teman yang lain itu kita punya dokter hewan Yanti juga itu berhasil diselamatkan. Ada banyak 6 kalau dari 2007 ada 6 yang selamat dari jerat diselamatkan, dilepas lagi bisa. Kemudian juga di sisi pengamanan lapangannya kita harus di habitat ya, tapi ada juga yang juga penegakan hukum. Kalau dia sempat tertangkap dan dia berjual belikan, nah di sini kita juga mengambil langkah-langkah dan kita bersama-sama dengan PAS, Patroli Harum Sumatera yang dibawa FFI, kemudian kita juga Polhut kita diserahkan ke kepolisian dan banyak kasus-kasus. Tapi sebenarnya ini hal yang kita sedihkan ya, karena kalau kita menangkap perburuan dan sudah atau peredarannya atau perdagangan kulit itu sudah menyatakan bahwa harimaunya sudah mati. Yang paling bagus sih sebenarnya kita jaga habitatnya atau mungkin juga kita amankan di alam. Kalau setelah mati ditangkap pemburunya bagus juga, paling tidak pemburunya berkurang kan gitu. Selama beberapa waktu pemburunya berkurang, diedukasi dan juga saya kira tidak mudah karena mungkin setiap ada yang benda yang punya nilai harga orang pasti mencari dengan berbagai alasan ya, untuk kehidupan dan lain sebagainya. Biasanya perburuan ini kan sebenarnya sudah diatur ya di dalam undang-undang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem ya, bahwa harimau ini termasuk satwa langka yang harus dilindungi, sehingga ketika terjadi ada perburuan itu sanksinya apa itu Pak? Itu banyak, ada 2019 itu ada yang masuk 3 tahun, yang di Muko-Muko itu 3 tahun 6 bulan ya, lumayan juga sih sebenarnya. Yang terakhir itu di Bengkulu Utara ada itu pemburu mengajak saudaranya sama menantunya, 3 orang masuk itu rata-rata 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih ya, paling tidak selama 2 tahun lebih itu dia tidak dapat berburu harimau. Mudah-mudahan setelah keluar juga nanti sadar bahwa harimau itu adalah memang satwa yang perlu kita lindungi, bukan gara-gara uang semua. Sumber daya alam kita ini kita musnahkan ya. Ini Global Tiger Day dan Hari Konservasi Alam Nasional ini diperingati secara hampir bersamaan. Kalau Hari Konservasi Alam Nasional diperingati tiap 10 Agustus dan Global Tiger Day itu bulan Juli ya, hampir berdekatan. Cuman ini kita gelar berbarengan, tentu punya maksud. Apa sebenarnya relevansi atau korelasi antara konservasi dengan pelestarian harimau? Udah jelas ya, karena konservasi itu sebenarnya ada di situ fungsi perlindungan, pengawetan dan juga use ya. Ya kita perlindungan dengan pengawetannya sih udah clear ya. Kita harus melindungi karena sebenarnya harimau itu punya manfaat dia di ekologi. Dia sebagai top predator ya, predator puncak. Top predator itu atau predator puncak itu dia ciri-cirinya dia nggak banyak gitu. Misalnya anaknya juga paling 1-2 gitu. Jadi kadang-kadang juga nggak ada anaknya, jadi sehingga populasinya memang secara alam itu tidak banyak sekali. Dan tapi pengaruhnya terhadap ekosistem itu sangat signifikan ya. Jadi kalau salah satu predator puncaknya harimau terganggu atau musnah, itu pasti hama-hama semacam babi yang mengganggu hama tanaman dan lain-lainnya itu biasanya populasinya naik dengan cepat, overpopulasi. Walaupun nanti dia keseimbangan tapi tidak pada keseimbangan yang ideal lagi, sehingga memang keseimbangan ekosistem di alam itu saya kira merupakan hal yang memang sangat mutlak ya. Jadi ada di situ rantai-rantai makanannya dan juga saya kira saling mempunyai fungsi ya. Dia menjaga hama untuk kita bisa bertani di kebun kita dengan baik. Ada suatu kasus yang menarik atau cerita menarik di Merangin. Sebelumnya saya juga di TNKS, saya di Kabit Wilayah 1 Jambi waktu itu. Jadi kita ada
pertemuan di desa, dan masyarakatnya mengatakan tolong kami diberi pemburu babi gitu ya. Loh, ini kenapa gitu kan? Jadi mereka bilang itu di Merangin itu dicangkat itu. Mereka bilang pagi ditanam, sore di apa babi ya, dirusak babi. Terus saya bilang, ada nggak di sini yang pemburu harimau? Iya. Karena di Jangkat itu salah satu titik yang pemburuan harimau cukup tinggi, karena itu kan sampai berbatasan dengan TNKS. Ada Pak, kemarin begini. Nah, saya bilang begitu, itu kalau ada pemburunya kita harus sama-sama larang. Iya. Karena dia itulah yang menjaga keseimbangan alam kita, menjaga kebun kita dari hama-hama. Hama babi, dia makan babi sehingga nggak populasinya membludak, sehingga kita bisa bertahan dengan baik. Iya. Jadi ya kita dengan mereka harus bisa saling hidup harmonis. Karena sebenarnya harimau itu makanannya bukan manusia tapi babi, hama. Kalau ada sesuatu yang terganggu, kadang-kadang ini yang harus kita jaga kalau memang habitatnya atau mungkin tempat dia hidup itu terganggu. Iya. Jadi jelas sekali nih yang disampaikan oleh Kepala BKSDA Bengkulu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, bahwa kita harus menjaga harmonisasi dengan alam, karena itu semua akan kembali kepada diri kita. Ketika predator musnah, ketika predator puncak itu krisis, maka itu akan kembali ke manusia juga. Karena itu guys, mari kita bersama-sama menjaga kelestarian alam, kita melakukan konservasi alam sehingga satwa pun juga akan tetap lestari. Karena itu, salam lestari guys. Salam lestari. Top.